pas mau ngedeketin, biar si itu niat kan mau dibenerin lagi gitu. Saya nangis, saya bilang, bentar, bentar, coba denger tuh. Siapa yang lebih dengerin tuh Lebih kencang. lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Omen. Balik Cemara. Saat ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan hal mistisnya yang bernama Kang Ridwan dari Soreang. Bagaimana cerita selanjutnya, tetap stay selalu di channel kami. Balik Cemara. Oke, narasumber sudah ada di depan saya, Kang Ridwan ya. Iya, betul. Kang Ridwan, silakan Kang Ridwan. Silakan Gema ya. Perkenalkan dulu, perkenalkan. Kang Ridwan dari mana gitu, punya cerita apa gitu. Nama saya Muhammad Ridwan, asal Soreang. Punya sedikit cerita mistis, Agak-agak serem nih kayaknya Kang Ridwan. lumayan. Emang tempatnya juga ya sudah terkenal lah. Banyak orang juga yang tahu. Itu bangunan peninggalan Belanda dulu yang dijadikan rumah sakit namun diterbengkalaikan. Udah nggak kepake gitu. Iya. Itu pun nggak tahu kenapa sampai sekarang kayak pintu masuk mau ke IGD gitu ya, resepsionis kan dulu juga udah canggih, udah pakai sensor. Jadi ketika kita masuk ke tempat tersebut baru mau melangkah juga pintu udah buka sendiri, Ya, otomatis gitu ya. Jadi ketika kita masuk tutup juga sendiri. Awalnya kan saya itu diajak ke Tarakan, Ya. ponakan saya di daerah Cadas. Dia sekolahnya di SMA PGI 1 dekat Rumah Sakit Bandung Medical Center. Saya ke sana diajak sama keponakan. Pulang sekolah dia ngajak, ayo kita main. Main kemana? Saya bilang. Kamu. Mbak kalau main kan ke mall kan, nongkrong ke Lembang kemana? Itu main. Main kemana? Saya bilang. Itu ke rumah sakit, ngopi aja di sana. Rumah sakit mana? Saya belum tahu kan awalnya. Ya udah, ayo. Dia pulang sekolah, saya nyamperin. Ya langsung aja lah ke rumah sakit gitu kan. Singkat cerita saya nggak tahu bahwa rumah sakit tersebut dulu waktu 2014 jadi tempat wisata uji nyali gitu kan. Oh jadi banyak orang-orang yang kesana gitu yang buat penasaran gimana sih seramnya. gitu. Saya pingin coba nih, kuat nggak iman saya ngadapin tempat seram seperti itu gitu kan. Orang-orang pasti ya kepingin yang memang ingin ngebuktiin kalau misalkan itu orang Islam kan, iman kita tuh sampai di mana gitu. Kuat tuh kita. Betul. Saya juga sempat bertanya-tanya teh, ini rumah sakit, alat-alat, kursi gitu kan, ruang operasi, kaca-kaca, wastafel, pintu masuk, resepsionis masih komplit. Tapi udah nggak bisa dipakai gitu. Memang tidak dipakai, terbengkalai. Udah, wah, ya mungkin kurang tahu ya berapa tahun ke belakang, bahkan puluhan mungkin kan. Itu dari masih penjajahan Belanda dulu kan. Dari situ ya ikut aja ngopi, ngobrol. Keponakan saya tuh dikenalin lah sama rekannya keponakan saya, namanya Arikwan ya. Ya. Itu siapa Arikwan? Itu ya kalau sebut lah
penjaga atau kuncen mungkin lah Kuncen, lebih kuncen. ininya, heeh. Dia asli Garut, disuruh oleh pemiliknya, lupa lagi saya itu nama ibunya ya, Ya. untuk menjaga, katanya sanggup enggak, cuman ngejaga doang gitu kan. Terserah kamu mau misalkan bikin lahan parkiran atau gimana, silahkan, yang penting aman lah gitu. Dia ngobrol sama kuncinya. Kirain saya tuh cuma ngopi-ngopi doang. Ternyata ada nih 4 siswi perempuan yang penasaran, pengen tahu dalamnya rumah sakit angker di Bandung itu seperti gimana. 4 perempuan datang nih. Gitu. Keponakan saya langsung sigap nangani, bisa dibantu dek. Ya, ini pengen tahu nih dalamnya kayak gimana, seremnya kayak gimana, penasaran. Oh, itu udah janjian mungkin Enggak, sebelumnya? enggak janjian. Itu masuk, memang kan di gerbang juga kalau siang itu dibuka. Cuman ya orang-orang situ juga ya tahu lah, nggak akan mungkin orang tiba-tiba datang gitu kan. Dia mah mungkin ada berita dari rekannya atau gimana, penasaran. Datanglah 4 itu. "Ah, ya gini, mau nyoba dong ke atas gimana nih seremnya," katanya. Ya udah, mau diantar, mau pakai lampu penerangan atau gimana? "Nggak usah lah cenah, tapi pingin diantar, nggak usah bawa senter." Tapi itu ke dalam keadaan gelap gimana? Memang, tuh. Waktunya malam? Enggak, siang. Oh, siang, Justru tidak bolehkan untuk malam hari bermain gitu. di situ di malam hari Oh. gitu. Jadi batasnya hanya sampai jam 5 lah sore. Jam Jam 6 5 udah sore. tutup gerbang. tutup. Kalau siangnya kan sekaligus area parkirnya dipakai parkiran murid SMA PGI 1, dekat di situ. Memang dari luar juga udah terasa nggak enak gitu. Kan Rasanya. sekolah dulu, habis sekolah taman, pohon beringin besar. Nah, baru rumah sakit di pojok. Singkat cerita ya disitulah, udahlah udah ngobrol. Intinya perempuan itu yang berempat pingin tahu sampai ke lantai 4 itu seperti gimana. Ya udah, ayo. Cuman, nah di situ saya juga ikut kan, penasaran juga baru pertama kali Iya, tuh. pasti. Pertama masuk tempat kayak yang bener serem nih. Udah ada perasaan berarti? Iya, sudah ada perasaan saya. Apa ini? Padahal lahan luas, bangunan masih bagus. Kalau dirawat bener-bener kan ya bisa rumah sakit yang masih Bermanfaat dipakai lah kan, minimal bermanfaat ya. nih buat masyarakat, buat semua juga. Tapi kok kenapa nggak dipakai gitu? Ah udah ikut aja saya juga. Dia jadi keponakan itu bisa disebut pemandu gitu. Jadi pemandu kepercayaan si kuncen tersebut atau ya sepuh di situ. Masuk, begitu lantai dasar kan itu kita harus kalau mau ke lantai 2 tuh harus melewati lorong dulu tuh. Oh, lorong. Kan tiap rumah sakit pasti punya lorong. Ya. Cuman kan di situ kalau di rumah sakit yang lain mungkin kan ada penerangan lampu gimana gitu ya supaya terang. Kalau untuk saya waktu itu ke sana 2014 itu nggak ada lampu sama sekali. Mungkin karena udah nggak dipakai kan. Ya, mungkin karena gitu kan. Jadi yang dipakai lampu cuman area depan aja. Ya. Sekaligus dibikin kamar untuk istirahat si penjaganya. Oh gelap sekali, saya bilang. Berikut saya pingin lihat keponakan saya saja udah nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. Yang lainnya gimana itu? Sama berarti ya. Kita jalan Jadi, aja. Keponakan di paling depan sebagai pemandu, yang berempat pegangan tangan ya itu kan memang mereka gitu kan, teman-teman mereka semua. Nah, saya ngikutin di belakang nih. Akang paling belakang. Gimana sih seremnya? Cuman begitu masuk lorong juga, ke satu gelap, kedua udah merinding loh. Apa Udah nih? mulai nih. Agak beda gitu. Beda. Udahlah biarin positif thinking aja di situ. Nggak mikirin yang lain gitu kan. Takutnya kitanya drop, malah energi kita yang habis dimakan sama makhluk-makhluk
ya Iya. gitulah. Intinya kita kan kalah pasti. Masuk lorong, di pojok sebelah kanan itu ada kamar bayi. Nah itu memang kamarnya lumayan gitu, agak mistis lah. Sama keponakan yang sebagai pemandu dikasih tahu, "Mau lihat nggak tuh ke sana ke pojok ada kamar bayi," katanya. "Gimana tempatnya, angker nggak?" "Ya cobain aja sendiri, Ya. kita kan di sini sebagai pemandu," kata Mhm. keponakan. "Ya udah ayo." Lihat, pas ikutin. Kenapa keponakan saya malah diem nahan pintu gitu. Hmm. "Sok kalau mau masuk Agak lihat-lihat." aneh gitu. Agak aneh. Soalnya di situ ada penerangan sedikit dari Hmm. ventilasi. Oh, jadi kalau ditutup nggak ada penerangan Nggak sama ada sekali? penerangan, nggak ada. Masuk, saya kan kenapa nih keponakan nahan pintu. Hmm. Nah, dah aja beres. Saya juga penasaran pas saya masuk, "Awas hati," katanya, "di kamar bayi ini kalau pintu udah tertutup nggak bisa keluar." Oh, mungkin itu kan. Nah, saya baru, oh pantes keponakan saya diam di pintu gitu kan. Ah ya udahlah, saya mah positif aja kan. Cuman nganter, cuman penasaran juga gitu seperti gimana tempatnya. Udah beres ya, foto-foto. "Ayo ah cenah naik ke lantai 2." Ya udah ayo. Pegangan sampai ke lantai 2, mau masuk ke lantai itu kan dari gelap nih lorong. Ya. Nah, habis gelap kelihatan tangga. Ya tangga yang terang itu karena ventilasi bukan karena lampu. Oh, bukan karena lampu, Iya, karena ada ventilasi, cahaya yang masuk cahaya gitu. yang masuk. Itu juga enggak sepenuhnya terang. Ada lah ya, Heeh, kelihatan minimal. nah, pas begitu mau naik ke lantai 2, perempuan yang satu menjerit. "Ah, kenapa teh?" "Enggak Cah, ini pengap." Saya pikir teh ini pengapnya karena memang tidak ada cahaya, sumpek tempatnya, karena Pikirnya ke kebul, situ mungkin. apa gimana. "Udah yuk agak cepetan." Jalannya tuh udah ya ketakutan juga kan dianya. Pas naik ke lantai 2, keponakan baru bilang, "Oh iya maaf sebelumnya, saya lupa ini amanah dari ya yang penunggu di sini. Kalau untuk perempuan itu tidak diperbolehkan masuk bagi yang sedang mengalami haid." Oh, Nah, seperti itu. Saya juga kan bertanya-tanya nih. kenapa enggak dari awal sebelum masuk Nah, gitu kan, biar ada ini ya gitu. gitu kan. Saya juga, "Emang kenapa?" Saya juga nanya ke keponakan itu. "Ya cenah, saya lupa cenah, maaf. Tadi kan tahu sendiri cenah, ya si perempuan yang 4 itu pingin cepet-cepet naik gitu kan, penasaran. Waktu juga menjelang sore gitu kan." "Heeh cenah, jadi kalau misalkan yang lagi haid nggak boleh naik tuh." Syaratnya itu ya. Heeh, syaratnya. Karena ada sesosok makhluk yang memang suka darah Iya. wanita yang sedang Biasanya haid. biasanya gitu kan. Rata-rata kan Untuk ya? darah, di Nah, mana-mana rata-rata. juga gitu. Heeh. Saya di situ positif aja lah. Ya udahlah berdoa aja, tapi tetap keponakan saya, "Ini saya nanya yang sejujur-jujurnya. Jangan ada yang Diumpetin. diumpet-umpetin yang nantinya jadi celaka kita semua." Karena buat keselamatan kita Nah, juga kan. itu. Keponakan saya minta maaf, "Maaf saya tidak bilang dari tadi awal." Karena saya juga panik ngelihat waktu menjelang sore, terus kan, perempuan yang berempat itu juga pingin buru-buru gitu kan, ngejar waktu juga dia pulang sekolah. Ya udah, akhirnya ngaku, ternyata yang head itu yang memang tadi menjerit. Jadi salah satu Heeh, itu pengap katanya kayaknya gitu. mah ada yang suka itu kan. Kurang tahu lah itu namanya. Beres di situ, dia jujur langsung, "Sok daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, mending jujur. Ya cenah saya lagi haid, cenah gimana tuh solusinya? Apa saya boleh ikut lanjut atau misalkan nunggu dulu di ruang tunggu gitu kan, di resepsionis." Saran saya udah yuk kita turun ke bawah, mending tunggu aja di
bagian ruang tunggu gitu kan. Itu Akang yang bilang langsung. Enggak, keponakan saya. Keponakannya. Yang bilang. Saya juga sempat, duh, gak kenapa-apa tuh nungguin sendiri di resepsionis kan. Takutnya misalkan kan nggak ada yang kenal Iya. gimana, apalagi tempatnya gelap-gelap gitu kan, takutnya jadi pikir yang macam-macam lah Iya. gitu. Heeh. Ternyata diantar, saya jadi nunggu di tangga yang mau ke lantai 2, diantar sama keponakan ke bawah, ya ke ruang utama gitu kan, tempat dari masuk A ke penunggunya. Ini si tetehnya katanya lagi head, saya lupa ngasih tahu tadi dari awal. Oh ya udah sini atuh sini duduk di sini. Ibaratnya dia dikasih air doang udah aja beres. Neng, puntennya udah aja. Diam di sini jangan maksain ke atas. Oh ya udah tuh. Kan saya masih di tangga nih yang Ya. mau ke lantai 2. Keponakan balik lagi, udah yuk lanjut aman. Bener ya aman ayo. Itu udah ditangani. Kan beratnya itu juga sampai ya kesurupan juga gitu. Padahal baru mau naik ke lantai 2 itu. Si cewek yang Yang tadi yang lagi head itu udah mau yang saya lihat mah memang dia udah bukan si wanita itu gitu. Ngomongnya udah kemana-kemana. Udahlah lanjut ke lantai 2, di situ lumayan juga gitu. Terasa mulai pengap saya juga. Akang juga Ngerasain. Wah, ini kuat bener gitu kan. Lantai 2 waktu itu ya lumayan sih. Kalau nggak salah itu dipakai ruang ya alat-alat operasi, ruang instalasi, segala macam lah yang kayak gitu. Udah aja biasa. Nah, mau lanjut lagi ke lantai 3, soalnya kan kalau di lorongnya gelap gitu kan. Coba kita bantu senter HP buat lihat-lihat ruangan gitu kan. Kayak alat operasi, alat-alat ya keperluan-keperluan di rumah sakit lah itu masih komplit di tiap kamarnya. Masih ada kayak spray, kasur, risbangnya juga masih pada ada gitu kan. Udah beres di situ, udah yuk lanjut ke lantai 3, mau lanjut atau mau turun? Udah. Lanjut aja cenah tanggung cenah. Oh ya udah. Pas di lantai 3 itu memang dari tangga mau ke lantai 3 tuh udah nggak enak mungkin ya. Saya nggak enak, keponakan juga sama. Ini bertiga. Nah pas begitu di tangga ada yang ya apa? Noel lah kalau kata Sundama gitu. Kepunduk si perempuan yang bertiga itu di antara salah satunya. Wow. Dikira itu temennya yang yang jahil. Kenapa ya kamu? Enggak, aku mah nggak apa-apa. Itu barusan yang pegang saya siapa? Pas mau di lantai naik ke lantai 3, nggak tahu. Lari langsung ke lantai 3. Di lantai 3 itu justru menurut saya gitu ya, itu aura lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Saya juga sampai keluar inget. Padahal kita jalan-jalan cuma jalan kaki gitu kan, nggak lari-lari tapi keringet lumayan keluar. Oh ya udah, nah di ruang lantai 3 itu kan agak lumayan juga gitu. Kalau nggak salah mah ada kamar sebelah kiri. Begitu kita naik mau ke lorong yang lantai 3 itu, sebelah kiri itu ada pintu ruangan instalasi. Cuman di situ memang katanya kata penghuninya di situ ya, memang lebih parah dari lantai 4, dari lantai 2, dari lantai dasar, memang lantai 3 yang paling kuat. Nah, kalau kata penunggunya masih ya lumayan itu kayak genero gitulah. Nah itu hantu itu. Tapi memang terasa sama saya gitu pribadi. Saya sampai pegang-pegang dada, ayo cepetin selesai. Perempuan juga malah jerit-jeritan. Ini siapa yang megang terus ini nih apa namanya? Leher. Sedangkan kan saya di paling belakang. Itu wanita bertiga di tengah. Terus pemandu keponakan saya dia di paling depan. Udahlah. Biarin jangan dianggap terlalu dalam gitu. Biarin aja gitu. Kita positif aja, yang penting kalian bertiga ya ibaratnya aman gitu kan, mengetahui gimana sih dalamnya rumah sakit tersebut. Banyak memang itu. Saya juga terasa wah
kayak yang capek sendiri padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal cuma nemenin doang gitu Ya, nemuin doang. Kalau si cewek-ceweknya itu gimana tuh? Nggak ada yang Jerit-jeritan. Ya karena panik mungkin, kan ada yang megang ya punuknya gitu. lehernya. Lehernya itu dipegang toel. Itu cuma sekali Lari. gitu. Di apanya dipegangnya? Iya. Enggak, malah beberapa kali. Oh sering itu. Ya resiko di lantai mau ke lantai 3 kayak gitu. Tapi Di cuma lantai si 3. ceweknya aja. Yang ceweknya aja yang satu. Karena mungkin dia paling cerewet, agak-agak sombral dikit lah gitu. Ceweknya satu. Ikutin aja gitu. Ini diam, jangan pegang-pegang. Saya jauh. Keponakan saya jauh di depan gitu. Dia bertiga gitu kan pegang HP gitu. Udahlah kita ke lantai 4 aja. 4 masuk. Nah, kalau di lantai 4 itu udah terang, banyak ventilasi, udah ada masuk. Lantai terakhir itu Kang. Ya, yang terakhir. Beres di lantai 4 lagi ya istirahat lah gitu kan. Foto-foto mungkin yang bertiga sama saya sama keponakan ngobrol juga. Duh, lumayan ya tempat. Lumayan. Kenapa? Agak serem gitu. Beda lagi auranya Kang. Beda lagi. Memang kalau lantai 4 itu sih agak nggak terlalu seram. Nah, soalnya kan terang. Ya. Beda sama yang di 32 atau dasar gelap. Pas di lantai 4 saya lagi ngerokok duaan. Ngobrol, dia kan ya ibaratnya foto-foto lah gitulah, sambil ngobrol juga. Saya agak jauhan ada itu kayak triplek di RC. Nah, kan lebar tuh, panjang berapa meter kali berapa meter gitu. Nggak ada angin, nggak ada orang. Tiba-tiba bau, jadi jatuh gitu, yang tadinya berdiri nyender ke tembok jatuh sendiri. Itu triplek itu. Yang di RC itu kan kalau gasnya lumayan berat juga kan. Iya. Sama angin juga. Nggak ada. Nggak ada gitu. Itu masih di ruangan. Tiba-tiba langsung bruk aja. Jadi yang guling jadi rata gitu kan. Iya. Sama keramik bawah lantai. Wah, ya pas mau ngedeketin GRC itu aja niat kan mau dibenerin lagi gitu. Dibenerin. Ada yang nangis, saya bilang, bentar aja. Coba dengar teliti. Siapa yang nangis? Lebih didengerin tuh lebih kencang. Itu di area itu. Di area lantai 4. Enggak yang pas. Iya, triplek pas itu. kejadian itu. Udahlah, jangan main-main, saya mah cuma mau silaturahmi kesini, pingin tahu, diajak ponakan. Yang penting kita nggak mengganggu, kita pingin tahu tempat rumah sakit terangker di Bandung itu seperti gimana. Ya udah, masing-masing lah gitu, jangan ganggu. Karena kita kan udah malam kan. Nah, gitu. Kan si perempuan juga langsung gemetaran kan, begitu itu, bro. Kenapa? Nggak ada apa-apa, langsung jatuh gitu kan si GRC itu. Udahlah, jangan dipikirin, kata keponakan. Udah sok, sekarang mah foto-foto udah, tahu udah. Sekarang mau gimana? Turun lagi atau mau gimana? Ya ayo turun lagi. Itu cina masih ada yang nangis, nah ngomongnya tuh kan gitu. Dia kirain saya berdua yang ngedengar. Ternyata si cewek juga denger, padahal agak jauhan sama saya. Saya mah sengaja mau dibenerin gitu kan si GRC itu biar berdiri lagi. Ternyata si cewek yang bertiga itu pada denger juga. Reaksinya gimana? Gemeter ada, cuman ya saya bilang udahlah jangan ganggu, saya juga nggak mengganggu, kita udah beda alam, masing-masing aja. Saya bilang gitu. Udah aja benerin, garisinya benerin lagi, lanjut turun lagi ke bawah. Perempuan udah berat, ternyata beres turun lagi ke lantai 3. Nah itu saya kan kata penghuni itu di lantai 3 tuh lantai paling lorong paling serem, paling besar energinya juga. Nah dulunya itu sebelum saya ke situ ada orang yang tidak bertanggung jawab. Dia datang, nggak tahu orang mananya, ngomongnya cuma ingin tahu, mengenal gimana sih dalamnya. Ternyata dia mau ngambil pusaka di
Ya, di area lantai 3 itu. Ya ibaratnya yang punya pusaka itu di lantai 3 itu gak terima Iya. kedatangannya dia ngambil barang seenaknya gitu kan, tanpa pamit dulu, izin Iya. dulu apa. Udah dapat barang udah aja, dia aja langsung pulang. Lagi ya. Nah makanya sampai sekarang pun kalau yang di lantai 3 lebih parah, malah dianya itu udah nggak mau sebenarnya dipakai, ya ibaratnya explore gitu di lantai 3 udah nggak mau. Makanya Maksudnya dia nggak maunya orangnya atau jadi si si penunggunya gitu? penunggunya itu Kayaknya yang di udah lantai 3 itu risih gitu ya. risih kalau lihat orang itu. Takutnya mungkin ya karena itu kapoknya ada orang yang tidak bertanggung jawab ngambil pusaka langsung pulang aja gitu, nggak pamit, nggak kenapa. Ya itu kan sama dengan mencuri lah. Iya. Marah-marah sampai sekarang pun, wah lantai 3 itu mah ibaratnya udah paling angker lah. Jadi tiap ada orang yang mau ke lantai 4 juga sekarang mah dijegal di lantai 3. Maksudnya dijegal itu ya ibaratnya lebih tarik energi. Saya aja sampai sumpah, udah nggak kuat nih, sumpah pisan, tunggu dulu, duduk dulu, pegangan. Dah soalnya di lorong itu kan kita nggak bawa senter, perempuannya nggak pingin pakai senter. Diam aja sana, jangan kemana-mana, istirahat dulu, sok selawatan weh, selawatan, udah ada enak baru turun lagi ke lantai 2. Nah, beres lah gitu. Pas dari lantai 2 jalannya ngeliling mau ke lantai dasar Satu. itu, enggak yang dasar yang Ah, ke lantai dasar gitu ya, lantai 1 ngeliling ke tempat, ada tempat yang dipakai untuk nyimpan sesajen. Oh, ada juga di Ada sana. tempat khusus Di karena lantai 1 di lantai 1 itu memang ya mungkin kepingin penunggunya di situ, mungkin bikin ada anu permintaan dari penunggu. iya, Kalau sana harus ini gitu biasanya atau ya kalau sesajen gimana ya sesajennya? biasanya nih kan kalau untuk sesajen itu sama dengan undang loh. Ya betul. Biasanya gitu Ya betul. Ya saya juga kan nggak tahu itu emang kata kuncinya tuh gitu. Itu kan minta harus diadakan saja kalau misalkan tempat ini mau dipakai ya ibaratnya explore atau gimana gitu. Mintalah gitu si penghuninya. Sama lah, walaupun itu sudah beda alam kita juga harus saling menghargai kan. Sampai ada jendela kaca, nah itu yang sering keluar penampakan langsung real gitu. itu. Akang lihat juga. Ya nggak usah diomongin lah, ini udah merinding nih. Datang gitu tuh. Reaksinya Itu- gimana tuh? Itu udah banyak yang coba, penasaran itu cermin apa sih, cermin apa sih? Di jendela itu apa gimana? cermin wastafel. Nah, Nah saya juga penasaran, tapi hati itu kepingin ada apa penasaran. Jadi jalan itu ngeliling gitu mau pulang lagi ke desa. Dibawalah ke situ sama keponakan, mau ikut nggak atau mau jalan yang tadi aja langsung ke area tunggu. Pingin ikut cina biar tahu. Ya udah ayo ngeliling sampai dikejar. Saya lihat itu siapa, dikirain itu kacanya kotor. Ada samar-samar putih, ada samar-samar hitam. Dekat, lebih dekat lagi kok kayak perempuan di cerminan itu. itu Akang itu. Itu pribadi saya nggak berani bilang ke wanita yang tamu bertiga itu. Keponakan saya nggak berani bilang, soalnya kan ya keponakan juga ngasih pemahaman juga kan, sambil ngobrol ke wanita yang tiga tentang ya itu sesajen itu. Ya deketin, dilihat kayak ada perempuan, padahal tadi di pikiran lagi jauh dari cermin mah mungkin kotor gitu kan. Ya udahlah biarin, liatin aja. Kenapa kotornya jadi nggak ada aja, Lebih jelas aja gitu. lebih dekat lebih jelas, tapi dia pergi. Sakolebat menurutnya. Tapi kelihatan dulu, nggak langsung begitu saya lihat langsung pergi, enggak, kelihatan dulu. Malahan perginya tuh pelan. Saya semakin dekat begitu terus aja gitu. Semakin
menjauh lah. Jadi, dari kejauhan sama yang dekat beda. Dijelasin begitu sudah semuanya kumpul di ruang tunggu. Oh, enggak langsung ngomong saat itu Akang lihat. Enggak, saya juga kan takut kan. Ah, Maksudnya takut itu, tuh ini ada tamu. Kalau saya misalkan ngobrol di situ takutnya kan dia malah lari-lari, panik. Nanti kan bisa aja terjadi ya hal-hal yang tidak-tidak lah iya, gitu. Heeh. Udah aja ruang. Saya ngobrol. Memang itu kalau untuk sekarang setahu saya waktu itu pernah main lagi ke sana, cermin udah ditutup. Karena bukan 1-2 orang yang melihat penampakan di cermin itu. jadi sebelum Akang juga udah banyak Sudah, orang yang di cermin yang sama itu. Nah, saya juga tahu dari ya penunggu di situ, kuncian itu yang di Itu tarik keponakan wanita. Akang nggak ngomong dulu sebelum. Ya itu saya juga kan baru pertama kali datang ke situ. Udah di sini aja sana. Nongkrong sana lumayan apa ya. Kita mah ada namanya juga orang biasa gitu kan nyari penambahan. Itu kan kalau kita jadi pemandu itu kalau nggak salah dulu ya 10.000 satu orang kalau ingin naik masuk tahu dalamnya seperti apa, ditambah 5.000 untuk penerangan sewa center. Jadi ada sistem komersil juga Nah di situ. betul, karena kan ya Benar. sekarang penunggunya juga misalkan kuncinya kan kalau ngandelin cuma jaga Gaji aja mungkin ya. mungkin dia kan duh, anak istri gimana mungkin kan perlu pemasukan juga Ya kan. benar. Itu kewajiban malahan kan. Tapi itu sepengetahuan yang punya enggak itu? Udah pada tahu Udah semuanya. pada tahu berarti. Iya, jadi itu memang bebasin aja lah gimana dibebasin, gitu. malahan kan itu lahan parkir rumah sakit tersebut dijadikan tempat parkir untuk siswa-siswa yang sekolah di SMA PGI 1. Kebetulan depan. Nah, ini itu. mungkin Jadi kan sekolah SMA PGI 1 teh sekolah elit tuh. Sekolah elit, berikut kan anak sekolah aja udah pakai mobil, motor-motor gitu kan. Di sekolahnya tidak menyediakan parkiran SMA itu. Jadi dimanfaatkan untuk parkir mahasiswa ya belajar gitulah. Lumayan kan sekali ya parkir 2.000, 3.000, 5.000 gitu kan. Ya, niatnya ngopi jadi terus aja ada uang gitu kan. Tapi kan saya nggak berani ikut campur tuh karena itu mungkin rezeki yang menjaga di sini yang apa mungkin sama tetangga juga kan misalkan bisa separuh atau gimana, yang penting nggak ngerusak fasilitas, mintanya gitu sih waktu dulu cerita. Beres itu udah aja yang berempat pulang. Saya penasaran masih penasaran saya. Kayaknya nyalinya lebih gede nih Kang. Minum apa ya? Mangga Kang. Santai we Kang lah. Itu waktu udah hampir jam 5 sore. Kalau misalkan orang lain ataupun bukan pemandu udah nggak ada boleh masuk. Cuma Kang bisa. Jadi ya saya juga bisa masuk karena keponakan tersebut jadi pemandu di situ. Ya ibaratnya dipercaya lah. Jadi pengantar gitu, pengantar tamu mau lihat ke kamar anu. Nah, pas sore itu yang perempuan udah beres, saya pergi lagi ke atas ke lantai 3. Sendirian itu? Enggak, saya juga agak gugup kalau sendirian lumayan nih. Saya kan tempat baru kan. Ditemenin nih sama keponakan. Nah, ayo atuh sana kalau misalkan memang pingin ke yang tempat seremnya sama saya diantar. Ya udah ayo naik lantai 1, lantai 2 masih canda-candaan lah ngobrol gitu kan. Pas masuk lantai 3 tuh kamarnya. Saya lihat sekilas tuh aduh itu apa yang jadi kayak cahaya timbul gitu. Kalau di mata saya gitu kan. Saya penasaran apa itu tapi ngelihat belum berani waktu itu. Belum berani. Sedikit-sedikit lihat. Tuh malah tambah merinding tuh. Ini juga sambil merinding gitu Keponakan Akang sendiri tahu itu. Ya mungkin dia lebih tahu, lebih paham karena dia yang lebih dulu di situ kan. Saya baru pertama waktu itu. Saya liatin kok ada sinar. Ternyata udahlah beres gitu ya. Sampai
terakhir ngobrol di bawah itu tuh yang saya lihat kayak pedang ya kurang lebih inilah hampir berapa senti ya, 50 sampai 60 senti 60-an lah ya. 60 senti ya. Cuman itu keluar cahaya putih agak samar-samar abu agak merah Itu kelihatannya di kamar di itu, kamar yang memang di dalamnya angker. gitu. Nah di dalamnya itu nggak tahu kamar apa, pokoknya kasur masih ada, spray pun masih ada gitu. Kayak berangkas lagi gitu ya, buat makan masih ada. Biarinlah mungkin mata kayak saya bilangnya, turun lagi ke bawah di lantai 4 udah turun lagi, beres di bawah teh dah Masih penasaran akang ya. gitu masih kepikiran. Asa can puas sih kan. Can puas ngobrol sama si ya Ponakan. kuncen itu. Oh, kuncen. Bertiga biasa aja Kang gitu. Saya tadi tuh lihat di lantai 3 di kamar yang sebelah kiri itu keluar cahaya, tapi yang saya lihat mah kayak pedang gitu. Di mana? Lantai 3. Dia samperin dulu, balik lagi, samperin dulu, balik lagi. Udahlah itu mah ibaratnya Udah biasa lah bagi dia. jadi mah saya mungkin juga nggak terpaku itu pedang atau apa-apanya. Udahlah itu mah mungkin memang apa ya namanya, sudut pandang saya aja gitu kan. Nah, beres ngobrol-ngobrol sampai ke malam. Nah, sekitar habis isya nih, habis sholat isya di situ, di pas pintu masuk kan itu udah pakai sensor tuh, duduk di kursi sambil ngerokok ngopi. Kan kalau begitu ada orang yang mau masuk Harusnya ke pintu ada. gitu ya kan, pasti ngebuka terus ada suara tit sebelum ke pintu kan. alarmnya biasa. Si lampunya itu warna hijau langsung kan, buka aja. Yang bisa kebuka kan cuma sebelah, yang sebelah lagi udah nyangkut agak rusak. Oh, udah error gitu. Ini nggak ada orang, nggak ada apa. Saya lagi ngerokok di kursi tuh, Iya. di ruang tunggu. Tit, dikirain ada tamu. Suara di mana? Tapi langsung ngebuka gitu. Ngebuka. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Waktu itu akang sendiri di sananya. Bertiga Oh, sama penunggu sama keponakan. Udah merinding. Itu teh. Dilihat nggak ada orang gitu kan. Biarin lah. Rokok aja. Yang lainnya reaksinya gitu. Sama keponakannya juga. Cuman Kaget juga. keponakan udah tahu kan, udah pengalaman di situ. Dia mah cuman ketawa-ketawa aja sendiri sama yang penunggunya. Udah biasa mungkin. Udah biasa mungkin. Ya, setelah itu katanya kalau nggak salah anak kecil yang lagi main-main. Itu pengalaman saya ya lumayan lah gitu. Nggak cukup sampai di situ. Masih ada Kang. Saya pulang ke sorean, ngobrol sama rekan di rumah, Nyeritain itu. lumayan ya, ada tempat serem gitu, tapi enak buat yang ngadem lah gitu, nongkrong gitu kan. Ajak salah satu teman di sorean datang ke sana, Dibawa juga sama Dibawa, orang ini, tapi dibilangin nggak tempat itu gini. enggak, saya Nah. belum cerita lebih dalam tentang rumah sakit Ya, Bandung Medical Center itu. biar mereka tahu lah. Intinya hayu dulu lah, nanti udah di sana mau takut mau enggak gitu gimana dianya gitu, berani atau enggak gitu kan. Kayaknya si Akang ini balas dendam nih. Soalnya dari awal juga Akang gitu kan. Kayaknya Aduh, iya. saya ditipu cek saya. Ya udahlah, berangkat dari Soreang ke Cadas kan lumayan kan. Lagi datang ngobrol-ngobrol ngopi biasa aja, nongkrong. Salah satu temen teh pingin ke toilet, udah nggak kuat sana, pingin buang air besar. Itu waktunya Sore lah, sorean sama jam 5-an gitu. Iya, menjelang maghrib lah gitu. Mau yang di belakang, sana di luar, atau mau yang di kamar mayat. Ada kamar mayatnya itu masih komplit. Saya juga penasaran. Yang pertama saya belum tuduhkan ke kamar mayat. Tuh, ini sampai merinding saya juga. Ayo atuh anter, cenah saya nggak tahu. Keponakan saya juga nganter berikut sama saya. Nggak ngasih tahu itu bahwa itu kamar mayat.
yang tahu keponakan Akang aja. Akang kok gitu ya? Saya belum tahu. Aduh, gitu. Gitu kan. Udah, ayo. Pas temen buang dia besar, udah namanya tuh si Dendi gitu ya, waktu di sore. Pas mau keluar, kakinya tuh udah nggak bisa keluar di kamar mayat. Tolong, ini ada kenapa sih kaki saya nggak bisa diangkat? Bilangnya seperti itu. Teman Akang itu. Yang bikin ke toilet itu. Oh, itu belum ke toiletnya. Jadi dia tuh keluar toilet nih, keluar kan ini pintu kamar mayat, ini toilet. Nah, dia beres dari toilet, penasaran kamar mayat itu pakai gorden. Nah, pakai gorden, dia buka, kakinya masuk sebelah. Banyak kasur, bingung kan? Pas mau balik keluar, kakinya udah nggak bisa diangkat-angkat. Itu real saya lihat itu mah. Yang melingkar. Real lu. Tolong, yuk, kaki saya nggak bisa keluar. Udah gini ya. Ditarik nggak bisa, diangkat nggak bisa. Itu kan menjelang sore juga. Ya terpaksa keponakan saya manggil Haji Wan waktu itu. Malah ketawa-ketawa kan dia. Sok celaka dia. Nggak bisa, terus aja bilangnya gitu. Datengin sama dia, udah, nah ini mah keluarga, udah bisa lagi keluar. Banyak sih. Gak diapa-apain aja gitu. Enggak, karena dia mungkin ya udah lebih bisa berkomunikasi lah sama yang gituan. Yang info terakhir saya dapat ngobrol di sana itu tahun berapa ya? 2015 lupa lagi pokoknya 2015 atau 2016 gitu. Makanya sekarang agak tidak terbuka deh. Wah, ini lebih parah. Saat ini ya Ada yang bunuh di lantai. Jadi makanya sekarang sih katanya gitu ya. Kata orang saya itu ya takutnya malah minta ganti, tuker gitu. Nah, ya kan udahlah jangan nanti put gitu, cari aman aja. Yang itu ya bunuh diri juga, lumayan lah. Saya juga nggak bisa ceritain gitu kan, karena ada hal ya tanda kutip lah gitu. Ya. Pokoknya Privasi ya Kang ya. Itu makanya tempat sekarang nggak sembarang orang boleh masuk. Oh, untuk saat ini Untuk gitu. saat Tapi ini. kalau untuk keponakan Akang sama Akang masih bisa sekarang? Insya Allah Masih. Insya Allah bisa. Cuma untuk orang lain yang ingin Untuk- explore atau gitu, yang ingin penasaran kenal, gitu kan. udah dibatasi gitu. Berarti otomatis pemasukan kalau kurang atau kan? Ya ada. Itu kan bukan rezeki saya. Cuma ya mungkin rezeki penunggu yang di situ aja yang Iya, diperintahkan maksudnya ada penunggu juga mungkin sekarang mah kan dibatasi ya. Jadi kurang juga mungkin pemasukannya. itu kurang tahu. Enggak ganggu hal itunya lah gitu. Siap. Kalau misalkan mau eksplor ke sana boleh. Nanti Insya saya Allah Kang. Pasti kedepannya ada Kang. Nah, mudah-mudahan intinya malah kita panjang aja Wan, hampura abi yang tepang. Kang Rikwan ya, Kang Rikwan, hapunten Kang Rikwan. Terus Sebenarnya kan dicacarakeun. Rikwannya aya kontak lagi gitu ya. Langkung saya sugang Kang Rikwan nanya Biasa biasa kedah aya. ka dia gitu. Urang silaturahmi lah, urang ngopi gitulah di dieu jeung saya. Ari cek budak kobong mas cenah. Urang ngadu bako. Tah eta kalem lah bako Ngadu makangnya. bari ngopi Oh, ngarokok. Gitu. Oke, Kang Ridwan, terima kasih untuk ceritanya, Kang. Mungkin lain kali bisa bercerita lagi, Kang. Siap. Buat Masih ada banyak lah, lumayan gitu. Banyak enggak sih, cuman ada Iya. pengalaman. buat teman-teman rekan-rekan yang mempunyai cerita seperti Kang Ridwan, mungkin bisa berbagi di kami. Untuk hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.